Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felin Alivia Kalista dengan NIM 23104 11082 dari program studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas topik yang mungkin kurang dipahami namun cukup umum di dunia digital, yaitu tantangan moral dalam permainan role playing. Di era digital ini, kata role playing tidaklah asing di telinga kita. Bagi yang belum tahu, role playing merupakan permainan di mana seseorang akan berperan menjadi suatu karakter dalam lingkungan tertentu. Permainan ini dimainkan di berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Line, Telegram, TikTok, dan lain sebagainya. Permainan ini banyak diminati karena dinilai unik dan interaktif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah orang mengalami permasalahan serius di lingkungan role-playing. Beberapa contoh permasalahan yang sering kali terjadi adalah fucker, scamming, dan doxing. Jadi, di sini saya akan mengupas lebih lanjut ketiga permasalahan ini. Pertama-tama, kita akan membahas tentang fucker. Fucker dalam konteks ini merujuk pada pemalsuan identitas seseorang, di mana mereka akan berlaku seolah-olah menjadi orang lain. Bahkan, mereka turut memalsukan nama, usia, tempat tinggal, bahkan profesi. Hal ini mungkin tampak seperti hal yang tidak berbahaya. Tetapi, ketika mereka melakukan pemalsuan identitas, mereka dapat menyebarkan kebohongan dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dampak dari tindakan ini adalah pencemaran nama baik yang dapat merusak reputasi seorang. Dan tentunya, tindakan ini sangat merugikan bagi korban yang terkena dampaknya. Setelah fucker, kita beralih untuk membahas scamming. Scamming merupakan tindakan penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa uang ataupun data. Tindakan scamming dapat berupa penawaran palsu, penipuan, atau permintaan uang. Tindakan ini masih berkaitan dengan tindakan fucker. Mengapa demikian? Karena mereka bisa saja menggunakan identitas palsu untuk melakukan scamming. Perlu ditekankan bahwa tindakan scamming ini merugikan serta mengganggu pengalaman komunitas role player. Bahkan dapat membuat antar anggota tidak mempercayai satu sama lain. Dan yang terakhir kita akan membahas apa itu doxing. Doxing merupakan tindakan membocorkan informasi atau identitas orang lain tanpa izin. Secara umum, terdapat 3 jenis doxing. Yang pertama adalah deanonimisasi, di mana pelaku akan membongkar privasi korban namun menganonimkan identitasnya. Yang kedua adalah penargetan, di mana mereka akan menyebarkan data spesifik seperti nomor telepon ataupun alamat rumah. Dan yang terakhir adalah delegitimasi, di mana mereka akan mengungkapkan informasi yang bersifat sensitif dan tidak banyak orang tahu. Contohnya adalah permasalahan rumah tangga. Meskipun jenisnya berbeda, namun dampaknya sama, yaitu mengancam privasi dan keamanan seseorang. Apabila seorang role player melakukannya dengan tujuan yang tidak baik, hal ini dapat merusak, bahkan menciptakan situasi yang berbahaya. Ya, permainan role playing seharusnya menjadi wadah yang aman dan menyenangkan. Namun, dampak buruk dari tindakan fucker, scamming, dan doxing bisa saja mengancam pemain role playing. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kesadaran tentang ketiga masalah ini. Dan untuk melindungi diri dari ketiga masalah ini, langkah-langkah preventif sangat perlu dilakukan. Contohnya seperti, yang pertama adalah tidak menyebarkan informasi serta data diri untuk meminimalisir penyalahgunaan data. Contohnya seperti nomor telepon, tempat tinggal, KTP, atau identitas pribadi lainnya. Yang kedua adalah melaporkan tindakan yang merugikan. Apabila masalah sudah tidak dapat ditangani sendiri, ada baiknya kita melapor pada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti dengan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah menghormati privasi orang lain. Apabila seseorang membagikan privasinya kepada Anda harus menghormatinya dengan tidak menyebarkannya atau menyalahgunakannya. Dari pidato singkat yang saya paparkan siang ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun permainan role-playing merupakan hiburan yang menyenangkan, kita tidak boleh mengabaikan resiko yang ada. Terutama dalam konteks dunia digital yang semakin berkembang pesat. Fakta bahwa kita masih rentan terhadap ancaman kejahatan seperti fucker, scamming, dan doxing harusnya membuat kita lebih peduli dan waspada.
Harapannya, apa yang saya sampaikan dapat meningkatkan kesadaran tentang tindakan negatif seperti fucker, scamming, dan doxing masih merajalela. Dengan memahami resiko ini, kita dapat menjaga komunitas role-playing sebagai tempat yang aman, ramah, dan menarik bagi semua pemain. Kita perlu bersama-sama berperan dengan baik dalam permainan role-playing dan aktif menjaga keamanannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Puri Bestari Mardani serta teman-teman yang telah mendengarkan hingga akhir. Mari kita tingkatkan kesadaran dan keamanan dalam komunitas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.